Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilatul Jannah, NPM 721213203. Di sini saya akan menjelaskan mengenai promosi serta pengembangan karir. Promosi sendiri merupakan perpindahan yang memperbesar autoriti karyawan ke jabatan yang lebih tinggi di dalam suatu organisasi sehingga kewajiban, hak, status, dan penghasilannya semakin besar. Promosi menurut Filippo pada tahun 1982 menjelaskan perpindahan dari jabatan ke jabatan yang lain yang mempunyai status dan jabatan yang lebih tinggi. Biasanya perpindahan ke jabatan yang lebih tinggi disertai dengan peningkatan gaji atau upah lainnya walaupun tidak selalu demikian. Alasan karyawan tidak mau dipromosikan yang pertama yaitu perbedaan gaji tidak seimbang dengan yang dibandingkan tanggung jawabnya. Yang kedua yaitu merasa segan meninggalkan kelompoknya. Dan yang terakhir yaitu faktor keamanan. Program promosi terdiri atas ke-1 atau ke arah mana jabatan akan menuju, kedua kriteria apa yang akan dipakai untuk menentukan orang yang akan dipromosikan. Dasar pelaksanaan promosi yang pertama yaitu kecakapan kerja dan yang kedua yaitu senioritas. Tujuan dari promosi yang pertama yaitu untuk memberikan pengakuan, jabatan, dan imbalan jasa yang semakin besar kepada karyawan yang berprestasi. Yang kedua yaitu menimbulkan kepuasan dan kebanggaan pribadi, status sosial yang semakin tinggi, dan penghasilan yang semakin besar. Yang ketiga yaitu untuk merangsang karyawan agar lebih bergairah dalam bekerja, berdisiplin tinggi, dan memperbesar kerjanya. Yang keempat yaitu untuk menjamin stabilitas kepegawaian dengan penilaian yang jujur dan adil. Yang kelima yaitu memberi kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya untuk lebih baik. Yang keenam yaitu untuk mengisi kekosongan jabatan akibat ada pejabat yang berhenti. Yang ketujuh yaitu mempermudah rekrutmen dan yang terakhir yaitu memperbaiki status karyawan. Adapun syarat karyawan yang dipromosikan yaitu jujur, disiplin, prestasi kerja baik, memiliki kerjasama yang baik, kecakapan kerja baik, loyal kepada organisasi, sikap kepemimpinan yang baik, komunikatif, serta tingkat pendidikan memadai. Jenis-jenis promosi. Yang pertama yaitu promosi sementara. Pemberian kenaikan jabatan kepada karyawan untuk sementara waktu karena ada jabatan yang lowong dan harus diisi. Yang kedua yaitu promosi tetap. Menaikkan jabatan karyawan menjadi lebih tinggi dari yang sebelumnya karena yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk dipromosikan. Yang ketiga yaitu promosi kecil. Menaikkan jabatan seseorang karyawan dari jabatan yang tidak sulit ke jabatan yang sulit yang meminta keterampilan tertentu tetapi tidak disertai peningkatan wewenang, ditanggung jawab, serta gaji. Dan yang terakhir yaitu promosi sering menaikkan jabatan seseorang dengan disertai tanggung jawab dan wewenang tetapi tidak disertai kenaikan gaji. Adapun konsep seputar karir, beberapa kata kunci yang berhubungan dengan karir. Yang pertama yaitu karir, yang kedua yaitu jalur karir, yang ketiga yaitu tujuan atau sasaran karir, yang keempat perencanaan karir, yang kelima pengembangan karir, yang keenam manajemen karir, dan yang terakhir yaitu konseling karir. Yang pertama yaitu karir. Para pakar lebih mendefinisikan karir sebagai proses suatu konsep yang tidak statis dan final. Mereka cenderung mendefinisikan karir sebagai perjalanan pekerjaan seseorang pegawai di dalam suatu organisasi tersebut. Perjalanan ini dimulai sejak ia diterima sebagai pegawai baru dan berakhir pada saat ia tidak bekerja lagi dalam organisasi tersebut. Yang kedua yaitu jalur karir. Jalur karir adalah pola urutan pekerjaan atau pattern of work sequence yang harus melalui pegawai untuk mencapai suatu tujuan karir. Tersirat di sini, jalur karir selalu bersifat formal dan ditentukan oleh organisasi, bukan oleh pegawai. Jalur karir selalu bersifat ideal dan normatif. Artinya dengan
asumsi setiap pegawai mempunyai kesempatan yang sama dengan pegawai lain, maka setiap pegawai mempunyai kesempatan yang sama untuk mencapai tujuan karir tertentu. Meskipun demikian, kenyataan sehari-hari tidak selalu ideal seperti ini. Ada pegawai yang bagus karirnya, ada pula pegawai yang mempunyai karir buruk meskipun prestasi kerja yang ditunjukkannya bagus. Dalam organisasi yang baik dan mapan, jalur karir pegawai selalu jelas dan eksplisit, baik titik-titik karir yang dilalui maupun persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan karir tertentu. Yang ketiga yaitu tujuan karir. Tujuan atau sasaran karir adalah posisi atau jabatan tertentu yang dapat dicapai oleh seorang pegawai bila yang bersangkutan memenuhi semua syarat dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan jabatan tersebut. Yang keempat yaitu perencanaan karir. Perencanaan karir adalah salah satu fungsi manajemen karir. Perencanaan karir adalah perencanaan yang dilakukan baik oleh individu pegawai maupun oleh organisasi berkenaan dengan karir pegawai, terutama dengan persiapan yang harus dipenuhi seorang pegawai untuk mencari tujuan karir tertentu. Perencanaan karir pegawai harus dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pegawai yang bersangkutan dan organisasi. Jika tidak, maka perencanaan karir pegawai tidak akan menghasilkan rencana yang baik dan realistis. Perencanaan karir terdiri atas dua elemen utama. Yang pertama yaitu perencanaan karir organisasional, mengintegrasikan kebutuhan sumber daya manusia dan sejumlah aktivitas karir atau jenjang atau jalur karir. Yang kedua yaitu perencanaan karir individual, berfokus pada individu dan keinginan, keahlian, dan hasrat mereka menentukan siapa saya dalam potensial dan kemampuan yang ada. Yang kelima yaitu pengembangan karir. Pengembangan karir adalah salah satu fungsi manajemen karir. Pengembangan karir adalah proses mengidentifikasi potensi karir pegawai dan materi serta menerapkan cara-cara tepat untuk mengembangkan potensi tersebut. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan karir. Yang pertama yaitu prestasi kerja yang memuaskan. Yang kedua yaitu pengenalan oleh pihak lain. Yang ketiga yaitu kesetiaan pada organisasi. Yang keempat yaitu pemanfaatan mentor dan sponsor. Kemudian dukungan dari bawahan serta pemanfaatan kesempatan untuk tumbuh atau berhenti atas permintaan sendiri. Yang keenam yaitu manajemen karir. Manajemen karir adalah proses pengelolaan karir pegawai yang meliputi tahapan kegiatan perencanaan karir, pengembangan dan konseling karir, serta pengambilan keputusan karir. Manajemen karir melibatkan semua pihak termasuk pegawai yang bersangkutan dengan unit tempat si pegawai bekerja dan organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, manajemen karir mencakup area kegiatan yang luas. Dan yang terakhir yaitu konseling karir. Konseling karir adalah proses mengidentifikasi masalah-masalah yang berhubungan dengan karir seorang pegawai serta mencari alternatif jalan keluar dari berbagai masalah tersebut. Perjalanan karir karyawan. Permasalahan yang sering dialami dalam perjalanan karir antara lain yang pertama yaitu frustasi akibat pengharapannya tidak menjadi kenyataan. Yang kedua yaitu penyedia tidak kompeten. Yang ketiga yaitu kriteria evaluasi kinerja tidak jelas. Kemudian yang keempat yaitu ketegangan antara senior dan junior. Dan yang terakhir yaitu ketidakpastian tentang loyalitas. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.